Halo teman-teman, kali ini aku akan sharing lagi mengenai bagaimana cara mengolah data validasi metode analisis menggunakan Excel. Di sini ada parameter LOD dan LOQ. Jadi teman-teman perlu data yang pertama adalah data untuk persamaan kurva bakunya. Di sini bisa menggunakan data yang sudah ada ya. Kemudian di sini ada konsentrasi dalam BPM, terus ada absorbensi. Datanya bisa pakai tergantung teman-teman ya, nanti penelitian seperti apa. Kalau misal dilakukan di saat yang sama dengan melakukan pengujian linearitas, maka data pengujian linearitas itu bisa dipakai seperti yang di sini. Oke, jadi di sini pertama kita harus mendapatkan nilai Y-aksen. Y-aksen itu apa? Nilai Y-aksen itu adalah nilai Y yang didapatkan jika dengan menggunakan konsentrasi ini kita masukkan ke dalam persamaan kurva baku yang sudah terbentuk. Jadi di sini teman-teman bisa menuliskan seperti ini. Sama dengan, jadi kalau rumus Excel kan depannya sama dengan semua ya. Sama dengan teman-teman bisa klik di sini angkanya, terus berarti teman-teman kalikan dengan 0,05649. Dikali, di sini simbolnya bintang, 0,05649. Sebenarnya ini bisa kalau misalkan tidak perlu dikurung, tapi buat jaga-jaga langsung dikurung aja ya. Terus dijumlah dengan ini 0,1495. 0,1495. Di enter. Nah, di sini akan langsung otomatis muncul hasilnya. Kemudian di sini bisa di scroll lagi ke bawah, di drag seperti ini ya. Jadi ditekan sampai ada tanda panahnya, terus ditarik ke bawah. Dan otomatis kolom bawahnya akan terisi seperti itu. Kemudian kita kurangkan nilai yang di sini dengan nilai yang terukur melalui instrumen. Jadi di sini kita bisa mengurangkan ya. Jadi yang dari instrumen kita kurangkan dengan nilai hasil dari persamaan seperti itu. Ya, di sini kita kurangi dulu, terus kita enter. Nah, habis itu sama kayak tadi ya, kita tekan di sini sampai bentuknya tanda-tanda plus seperti ini, terus kita tekan, kita drag ke bawah, lalu dilepas. Seperti itu. Kemudian untuk yang ini bisa kita kuadratkan hasilnya. Jadi sama dengan data yang di sini, kita pangkatkan dua. Pangkat itu pakai ini, seperti ini. Nah, habis itu kita drag lagi ke bawah, seperti tadi. Nah, otomatis terisi. Kemudian di sini, untuk menotal semuanya, kita bisa pakai rumus sum. Jadi, sama dengan summary, ini. Kemudian diklik aja, atau kalau nggak juga nggak apa-apa, summary gitu ya. Habis itu di dalam kurung, teman-teman pencet sel yang awal, terus bisa ditarik seperti ini, atau teman-teman juga bisa pakai tanda titik dua, pencet sel yang akhir, kayak gini. Terus ditutup kurung, dan sudah deh, gitu. Nah, terus kita akan mengetahui untuk nilai LOD LOQ berdasarkan dari simpangan ini ya. Ini menggunakan rumus yang ada di penelitian dosen kita, gitu. Jadi, pertama kita masukkan dulu jumlah datanya ada berapa. Di sini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Terus, di sini kan N-2, berarti sebenarnya nggak usah pakai rumus juga nggak apa-apa. Tapi ini kalau biar otomatis aja ya. Jadi, ini dikurangin 2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk simpangannya berarti di sini kita lihat bahwa ini dibagi ini, kemudian di akar. Jadi, teman-teman bisa nulis rumusnya sama dengan SQRT. Ini artinya square root ya, maksudnya square root dari hasil pembagian antara sigma Y min Y aksen kuadrat per jumlah data min 2. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung masukkan ke dalam rumus yang di sini. Jadi sama dengan hasilnya tadi, teman-teman kalikan 3. Kemudian teman-teman bagi dengan, ulang-ulang. Ini teman-teman bisa kalikan dengan angka 3. Kemudian teman-teman membagi dengan nilai B. Di sini ada dua pilihan ya teman-teman. Teman-teman bisa memasukkan nilai B sama seperti tadi, atau teman-teman bisa menggunakan angka yang sudah tersedia di sini, kayak gitu. Kalau sekarang aku akan coba kasih tahu teman-teman gimana caranya pakai angka yang di sini ya.
Jadi kalau di Excel tuh otomatis ketika kita drag ke bawah, datanya itu akan ikut turun gitu. Contohnya gini, kan ini kita pakai data yang di sini. Lalu kita pencet. Nah, nanti akan seperti ini. Tapi ketika kita drag ke bawah, maka data yang digunakan itu bukan lagi kolom D6, tapi dia akan pakai kolom D7. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah hal ini? Jadi, caranya adalah kita melindungi sel D6 dengan dikasih tanda dolar. Jadi, sebelum huruf D itu kita kasih dolar, terus setelah angka D juga kita kasih dolar seperti ini. Lalu kita drag lagi coba. Setelah kita drag, nah angkanya akan sama. Tapi di sini yang D6 sudah tidak berubah ya, tapi untuk angka yang di atasnya itu masih harus kita sesuaikan lagi seperti itu. Ya, ini tadi kan rumusnya tadi dikali 3 ya, berarti ini sekarang dikali 10. Ini kali 3, yang bawahnya ini dikali 10. Datanya pakai angka yang E13. Gitu. Ini akan ketemu seperti ini. Jadi sama seperti tadi ya. Di sini kan E13-nya belum dilindungi. Jadi kita lindungi juga. Dilindungi sini. Ya, dilindungi. Terus 13 juga dilindungi. Gini. Terus kalau kita tarik, set. Nah, angkanya akan sama. Tapi kan kita pakai rumus yang dikali 10. Jadi tinggal 3-nya tinggal dikali 10. Seperti itu. Kebalik. Yang di sini. Ini tinggal diganti dengan angka 10. Sudah seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti kedepannya mau ngolah data, terus ada angka tetap yang nggak mau teman-teman ubah-ubah, teman-teman bisa pakai tanda dolar untuk mempertahankan supaya perhitungannya itu tetap pakai angka di sel tersebut, kayak gitu. Mungkin sekian dulu buat LOD and LOG. Untuk video selanjutnya, teman-teman bisa lihat di video yang lainnya. Semoga bermanfaat.